Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, saya akan menyampaikan aksi nyata topik 1 Merdeka Belajar, yaitu tentang strategi penerapan Merdeka Belajar. Saya Siti Koyimah dari SMA Negeri 2. Aksi nyata tentang strategi penerapan Merdeka Belajar. Yang pertama, proses pembelajaran dengan menerapkan Merdeka Belajar melalui 5 tahapan. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik, melatih kecerdasan budi pekerti. Sedangkan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baiklah, kita mulai strategi yang pertama, mengenali dan memahami diri sendiri sebagai pendidik. 3 materi yang dipelajari. Yang pertama, mengenali diri dan peranannya sebagai pendidik. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya ini? Kita mulai yang pertama, mengenali diri dan peranannya sebagai pendidik. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengenali diri dan peran kita sebagai pendidik? Siapakah saya di mata siswa? Apakah saya diberi predikat guru yang berempati atau malah cuek? Apakah saya memberi ruang bagi siswa untuk memunculkan ide dan kreatif mereka, atau malah membungkam dengan ucapan yang memojokkan? Yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Baik, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Peran kita adalah memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usia mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya ini? Apakah ingin menjadi guru yang memberi energi positif? Apakah ingin menjadi guru yang membuat murid terus tertarik untuk belajar? Atau apakah ikhtiar yang kita lakukan selama ini sudah sejalan dengan tujuan pendidikan? Pertanyaan di atas perlu jawaban yang lebih tepat agar menjadi guru yang adaptif terhadap segala karakteristik murid. Murid zaman kita dulu berbeda dengan sekarang. Dari segi penguasaan teknologi, dulu belum ada internet, kini ada. Dari permainan, dulu banyak di lapangan terbuka, kini sempit, banyak dimainkan di ruangan tertutup. Namun toh di antara perbedaan itu masih ada yang sama, yaitu murid-murid masih sangat membutuhkan sosok seorang guru untuk menuntunnya, mendidiknya ke arah yang lebih baik, yang mampu menumbuhkan budi pekertinya, yang mengembangkan bakatnya, yang mengasah keterampilannya. Yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, guru perlu adaptif terhadap perubahan. Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, yaitu kekuatan batin, karakter, intelek atau pikiran dalam tubuh anak. Berikutnya strategi mendidik dan mengajar. Tentu sangat berbeda antara mendidik dan mengajar. Mendidik bobotnya adalah pembentukan sikap mental kepribadian anak. Sedangkan mengajar hanya penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian tertentu.
Contohnya seorang guru matematika mengajarkan anak pintar menghitung, tapi anak tersebut tidak penuh perhitungan dalam segala tindakannya. Maka guru tersebut baru mengajar, belum mendidik. Manusia merdeka adalah manusia yang dapat bersandar atas kekuatan lahir dan batinnya sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Strategi yang ketiga adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Azas trikon ini yang tepat, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya melestarikan kebudayaan Indonesia terus-menerus secara berkesinambungan. Konvergen artinya upaya mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia kita dapat memadukan dengan kebudayaan asing yang dipandang dapat memajukan bangsa Indonesia. Konsentris artinya dalam pergaulan bangsa-bangsa lain di dunia, kita harus berusaha menyatukan kebudayaan nasional kita dengan kebudayaan global, dengan catatan harus tetap berpegang pada ciri khas kepribadian bangsa Indonesia, yaitu yang berdasarkan Pancasila. Cara mendidik dan mengajar harus menyelesaikan dengan kodrat keadaan. Baik keadaan alam dan kodrat perubahan zaman pada murid saat ini. Yang keempat, strateginya adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti adalah tingkah laku, akhlak, peragai, atau watak. Atau menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Ki Hajar Dewantara juga berpendapat bahwa budi pekerti adalah perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa. Strategi yang berikutnya, yang terakhir, yang kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, atau potensi masing-masing. Mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Sistem Among dapat memberikan contoh kepada murid agar dapat tumbuh dan berkembang dalam sasaran batin yang merdeka, baik dalam kodrat alam dan kemerdekaan murid. Fungsi pendidikan yang akan mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Baik, yang terakhir adalah refleksi. Bagian yang mengubah saya adalah pemahaman bagaimana seharusnya menjadi guru, bagaimana seharusnya memandang dan memperlakukan murid sesuai dengan kodratnya. Sedangkan tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah akan melaksanakan praktek pembelajaran yang berorientasi sesuai pada kebutuhan dan gaya belajar murid, semampu yang saya bisa, sesuai kodratnya, serta terus mengisi diri guna perbaikan pribadi sebagai pendidik. Demikian dan terima kasih. Aksi nyata modul 1. Baiklah, saya tutup perjumpaan pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes and no